Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya Nazwa Namira menjumpai Anda dengan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Jadi total, ada 2 pendaki yang menjadi saksi mata saat terjadi insiden pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu, Sarawu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku saudara nyaris terkena puing-puing pesawat saat mendaki gunung. Bagaimana kisah selengkapnya? Malam ini kita sudah bergabung dengan salah satu saksi jenazah korban pesawat jatuh. Dengan Reski, Mas Reski, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Mas Reski sendiri di sini merupakan saksi ya Mas ya, yang melihat pesawat tabrak gunung ya Mas ya. Lalu pada saat itu mendaki berapa orang Mas? Cuma berdua. Cuman berdua. Jam berapa itu Mas? Dari jam 10 sampai ke puncak jam 12. Masih inget nggak Mas? Kira-kira pesawat tadi jatuhnya jam berapa? Jam 12.30. Jam 12.30 Wita. Waktu itu apa yang Mas dengar? Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Jadi pada saat itu Mas mendengar pesawatnya pada saat pesawatnya mau jatuh? Atau sudah jatuh? Sudah jatuh. Oke, lalu? Lalu kami berlindung di belakang batu dari serpihan yang hampir mengenai kami. Nah, pada saat itu kira-kira Mas tahu nggak kalau misalkan itu yang jatuh adalah pesawat? Atau Mas sudah tahu? Sudah tahu karena dari suaranya. Oh, gemuruhnya ya, begitu ya? Oke, Mas Reski sendiri pada saat itu tahu jatuhnya di mana? Apakah dekat dengan pas kira-kira Mas Reski jatuh? Kurang tahu karena ledakannya jadi kami yang lihat. Oke, berarti lihat sekaligus juga mendengar juga ya Mas Reski ya? Mas Reski, pada saat Mas Reski sedang mendaki, lalu melihat pesawat jatuh dan mendengar pesawat jatuh, pada saat itu kira-kira gimana Mas kondisi cuacanya pada saat Mas Reski naik gunung itu? Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Iya Mas ya, kalau misalkan saya lihat dari jalur evakuasi di sini memang sangat anginnya sangat kencang ya Mas ya. Kira-kira dengan yang ada di video itu, apakah emang sekencang itu Mas anginnya? Sangat kencang. Oke, berarti lebih kencang ya daripada yang ada di video yang beredar. Dan kabutnya sangat mengganggu sekali ya Mas ya. Sangat tebal. Sangat tebal kabutnya. Sehingga kalau Mas Rizky melihatnya secara pandangan mata, sulit ya Mas ya? Sulit. Nah, pada saat itu kan Mas Rizky kan mendaki bersama salah satu temannya Mas Rizky ya. Kira-kira Mas Reski ketika Mas Reski sedang mendaki bersama teman Mas Reski, itu kira-kira medannya seperti apa ya Mas? Medannya licin terjal. Licin, terjal, kemudian jarak pandang juga sulit ya Mas? Sulit. Oh, oke. Nah, Mas Reski, ketika Mas Reski dan teman Mas Reski sedang mendaki gunung, kira-kira ketika mendengar suara ada gemuruh, kira-kira Mas Reski dan teman Mas Reski itu penasaran nggak Mas? Kabutnya terbuka, ternyata tidak terbuka. Apanya yang terbuka Mas? Kabutnya. Oh, oke. Jadi pada saat itu Mas Reski sebenarnya ingin melihat kondisi kira-kira ada apa. Ternyata pada saat itu kabutnya masih tebal ya Mas ya? Oh iya Mas, sebelumnya Mas bilang kalau misalkan sebelumnya Mas kena serpihan dari puing-puing pesawat ya Mas ya? Iya Mbak. Kira-kira Mas tahu tidak bagian mana dari pesawat yang terkena Mas Rizky? Kurang tahu, bahannya itu fiber. Putih. Kecoklatan. Mas kalau boleh tahu itu kira-kira berapa part ya Mas ya? 3
3 part. Oh, oke, 3 part. Kira-kira Mas pas pada saat itu berarti Mas belum bisa lihat ya karena kondisinya kabutnya sangat tebal ya Mas ya. Oh ya Mas, kira-kira serpihannya sempat dibawa tidak Mas? Yang kecil saja. Oh, yang kecil saja. Apakah Mas Reski ketika melihat puing-puing situ, apakah Mas Reski mencari atau langsung berikan puing-puingnya? Kami langsung memberikannya kepada panitia basecamp. Mas Reski pada saat itu bilang apa ke basecamp Mas? Pertamanya mereka tidak percaya. Terus kira-kira apa yang Mas Reski ceritakan pada saat itu? Membuat story di IG tentang pesawat yang jatuh. Terus kami tag info kejadian Pangkep. Oke, jadi pada saat Mas Reski memosting di IG story, di sana belum sempat beredar kalau misalkan ada pesawat jatuh ya Mas ya? Sudah ada beredar. Lalu? Kami melihat story Instagram info kejadian Pangkep. Terus kami langsung membuat story di IG. Oh ya Mas Rizky, ketika Mas Rizky dari Gunung Sarawung mau turun ke base camp, kira-kira Mas Rizky membutuhkan waktu berapa lama? Apakah cukup lama? 1,5 jam. Dan di situ cuacanya langsung berkabut dan hujan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Nazona Mira, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.